Taman villa itu sangat luas, ditumbuhi sangat banyak jenis tanaman bunga. Liana berkeliling, ditemani dua pelayan yang mengikutinya di belakang, seperti kuit perjalanan. Pelayan itu menjelaskan apapun yang ditanyakan Liana pada mereka. Di situ, berapa banyak gadis tuan muda di tempat itu? Tangan Liana menunjuk ke arah yang dulu pernah dimasukinya. Tempat di mana dia melihat Rio dikelilingi para gadis dengan pakaian kurang bahan. "Maksud Nona Villa Selatan?" tanya salah satu pelayan itu. "Jadi, nama tempat itu disebut Villa Selatan?" Liana pikir namanya asrama putri, atau mungkin harem yang lebih tepat. Ya, apapun itu namanya, berapa gadis yang tinggal di sana? Dua pelayan itu saling melirik satu sama lain dan menyikut temannya seraya berkata-kata. "Kau aja yang menjelaskan, aku takut." Liana tertawa kecil melihat tingkah mereka berdua. "Tidak perlu takut, katakan saja." "Tapi Nona, kami tidak berani." Keduanya menjawab hampir bersamaan. "Kenapa?" Tuan Rio melarang memberitahu berapa simpanannya. "Karena mata keranjang, maka tidak boleh ada yang tahu mereka berjumlah berapa orang." "Bukan begitu Nona, kami takut Anda mungkin tidak senang mendengarnya." "Kenapa?" Liana semakin terkikik dengan ekspresi dua pelayan itu. "Hei, aku ini juga bukan siapa-siapanya, hanya istri kontraknya. Mungkin di matanya sama seperti mereka. Aku tak akan marah, andai pun Tuan Rio kalian punya 1000 gadis lainnya. Hanya ingin tahu aja berapa jumlah mereka di sini." "Istri kontrak?" Liana tersenyum sumbang. Dia baru saja mengakui dirinya hanyalah istri kontrak. Lambat laun setelah kontrak itu habis, Rio akan menceraikannya. "Kalau tidak salah, Nona, gadis-gadis itu hanya teman-teman Tuan Rio," jawab salah satu dari mereka. Terlihat salah satu ragu-ragu dan takut, seakan Liana berhak memarahi mereka. "Teman-teman? Astaga!" Liana tersenyum hambar mendengarkan penjelasan pelayan itu. Liana bergidik. "Teman? Iya, teman tapi mesra," pungkas Liana kemudian menatap kosong ke kolam di depannya. Rio, aku tidak pernah menyalahkanmu memiliki banyak wanita. Tidak, tepatnya pacar. Aku tidak berhak cemburu karena aku bukanlah istri sahmu. Lagian, wajar semua wanita ingin mendekatimu, bisik batin Liana. Wajah tiba-tiba lesu. "Maafkan kami Nona, apakah kami telah menyinggung perasaan Anda? Hukumlah kami." Kedua pelayan itu berlutut di tempat mereka tanpa rasa bersalah setelah mereka membahas para gadis yang berada di villa bagian selatan milik Rio. "Tidak masalah, berdirilah. Jangan pernah berlutut lagi di depanku. Status kalian justru lebih tinggi dariku dibandingkan aku hanya sebagai pelampiasan ambisinya." Suara Liana lemah. Dia tahu status pelayan jauh lebih terhormat daripada seorang istri kontrak. Kedua pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Liana. Mereka kembali mengikutinya dari belakang, mendengarkan semua perkataan Liana. Dan tak lama, salah satunya menyela perkataan.
Nona, jangan memandang tuan muda seburuk itu. Sebenarnya, dari semua gadis-gadis itu, hanya Nona sendiri yang selalu dikunjunginya. Di saat Nona tidak berada di villa, Tuan sangat panik, mencemaskan di mana keberadaan Nona. Oh ya? Liana memutar pundaknya, penasaran. Lalu untuk apa dia mengumpulkan sangat banyak gadis di villa itu? Gadis di villa selatan. Tuan Arman yang lebih tahu tentang tuan muda. Kami juga tak tahu apa alasan tuan muda mendatangkan para gadis itu ke villa ini seperti harem. Liana mengangguk, meski dia tak yakin setuju dengan penjelasan dua pelayan itu. Dia cukup tahu kepribadian Rio, sangat besar dan ganas. Tak cukup satu kali, Rio bisa mengulanginya sampai beberapa kali. Dia sendiri tahu itu. Apa mungkin hanya pada Liana Rio sekuat itu? Jangan besar kepala, Liana. Kau pikir dirimu spesial di matanya. Bibir Liana mencibir. Buktinya tiksu bekas lap lipstik itu tersimpan di saku celana Rio. Kenangan itu kembali mengusik pikiran Liana. Dari arah kiri, seorang gadis datang menghampiri mereka, membuat pikiran melantur Liana buyar. Seketika, Liana mengangguk pelan, menunjukkan sopan santunnya. Hai, sapa Liana dengan nada sopan. Hai juga. Liana belum tahu nama gadis itu. Dia masih ingat waktu kejadian di kolam renang kala itu, ketika dia berusaha melarikan diri. Gadis itu salah satu yang berdiri di samping Rio. Aku dengar kau telah melenyapkan bayimu sendiri tanpa sepengetahuan Rio. Apa itu benar? Anehnya lagi, yang membantu melakukan hal itu adalah mantan kekasihmu. Aku jadi curiga. Jangan-jangan anak di dalam kandunganmu itu bukan anak... Tutup mulutmu, bentak Liana. Ucapan gadis itu terhenti mendengar bentakan Liana. Apa hebatnya dia, berani-beraninya membentakku, menilai Liana dari kaki hingga kepala. Jika kau telah siap, silahkan tinggalkan tempat ini, ujar Liana. Apa yang membuatmu besar kepala, beraninya mengusirku, hah? Bekik gadis itu. Postur tubuh Liana sangat kecil. Gadis itu lebih tinggi darinya. Bagaimana dia bisa mengandung dengan pinggang yang kecil dan panggul sempitnya? Entah apa yang membuat Rio lebih memilih dia dibanding aku menjadi istrinya, bisik batin wanita itu. Padahal dia sudah sering mempromosikan dirinya menjadi kekasih Rio, namun diabaikan Rio. Aku heran kenapa Tuan Rio memilihmu menjadi istrinya, padahal jelas-jelas kau tak suka sering bertengkar dengannya. Bukan begitu, Liana? Aku masih ingat kau berkata tak mau di dekatnya, sehingga ingin lari dari tempat ini. Gadis itu memangku tangan menunjukkan keangkuhannya. Itu hanya kesalahpahaman, jawab Liana. Tenang, bagaimanapun Liana tak mau membuat masalah lagi pada Rio. Dia sudah memutuskan demi menyelamatkan Arman dan yang lainnya. Benarkah? Padahal aku sangat senang jika kau berhasil kabur kala itu, dan sangat bersyukur jika selalu menolak berusaha menjauhi Rio. Kenapa kau mau merusak tubuhmu, memberinya anak,
sementara kau hanya istri kontraknya. Suatu saat akan menceraikanmu. Dalam hati wanita itu berkata, dirinya yang lebih baik pantas mengandung anak Rio. Aneh, Arman bilang semua orang di villa ini sangat menjunjung tinggi keputusan Tuan Rio yang terhormat itu. Tak disangka salah satu gadis ini tidak senang dengan kehadiran dirinya. Apa kau iri? Karena aku telah hamil anak Rio, walaupun anak itu tidak memiliki kesempatan untuk menghirup udara dunia. Namun setidaknya aku bahagia anak itu ada karena hasil hubungan cinta kami berdua, ucap Liana membesarkan kelopak mata menatap ke arah gadis itu. Menyebalkan, umpat wanita itu jengkel, kemudian berlari meninggalkan Liana dan para pelayan. Para pelayan tersenyum puas melihat keberanian Liana melumpuhkan wanita angkuh dan ember tersebut. Tak lama Liana membalikkan tubuh, didapati Rio telah berdiri tidak jauh darinya. Entah sejak kapan pria itu berdiri di sana. Posisi kedua tangan memasuki saku celana, layaknya berpose seperti model yang sedang pemotretan untuk cover majalah. Ah, memalukan. Apa dia mendengarkan semua ucapanku tadi? Bisik jiwa Liana. Dia menundukkan kepala, menyembunyikan raut malu serta salah tingkah. Sementara Rio menatap tak berkedip ke arah Liana. Apakah Rio mendengarkan semua perbincangan Liana dengan gadis itu? Apakah hal yang bernaung di pikiran Rio? Lalu bagaimanakah dengan Raihan? Akankah Rio mempersalahkan kasus anaknya atau memilih untuk diam?